Salam ngarit pemirsa. Kali ini saya ajak pemirsa semuanya untuk datang kita lihat-lihat ya tanaman rumput odot nih. Ini rumput odotnya rumputnya sudah banyak besar dan ini memang udah berkali-kali diambil ya. Ini diambil. Nah, ini odot. Ini lahan segini saja terbatas ini, tetapi bisa maksimal untuk ditanami rumput odot. Nih, ini sudah tua, ini minta diremajakan. Ini kalau kayak gini harus diremajakan, kalau nggak diremajakan sudah tidak produktif, ini percuma saja ini. Nah, kalau yang masih produktif itu ini kurang bagus nih, pertumbuhan kurang bagus. Nah, kalau untuk pemirsa ya, sekali lagi berkaitan dengan perawatan nih tanaman rumput odot, pakcong dan lain sebagainya, ini harus benar-benar baik ya. Bagaimanapun kalau bisa itu kan kita tanam rumput itu sekali saja tapi menghasilkan rumpun yang banyak, jangan kemudian menghasilkan rumpun yang kurang produktif gitu ya. Nih, ini kan ini sudah rusak, dia hanya berkembang di samping. Ini kan jadi kurang maksimal pertumbuhannya ya. Ini memang dibabat habis, ini rencananya mau diremajakan. Ini walaupun belum lama, ini baru saja ini tanam sekitar 1,5 tahun lah ini. Dengan 1,5 tahun. Ini masih bagus. Nah, untuk merawat ini paling efektif kalau rumput odot ini ya, rumput odot dan rumput yang lainnya. Ini harus rutin dipupuk dengan pupuk kandang. Nih harus dirutin. Jadi setiap 3 bulan sekali gemburkan dulu lahannya. Jangan kita hanya tanam sekali terus memberi kita males gitu ya, males untuk merawat. Ini kan namanya kurang tepat untuk peternak ya. Harusnya kayak gini kan, seperti halnya kita merawat kambing ya, ya harus tepat ya, harus bagus. Nih kayak gini kan mati semua nih udah tidak produktif. Ini udah lama, bukan baru kemarin. Ini sebabnya apa? Lahan nih, tanah keras kayak gini harus digemburkan. Dengan cara apa? Perbanyaklah kotoran kambing, karena kotoran kambing itu kan bisa menggemburkan tanah, menyuburkan tanah, meremajakan tanah gitu kan. Ini karena kurang nutrisi juga. Tumbuhan ya memang harus butuh nutrisi banyak, bukan hanya sekedar ditanami asal hidup saja tuh. Nah, kalau yang sudah tua-tua kayak gini nih, ini kan tua-tua ya, ini tua-tua. Kalau sikap saya berkaitan dengan rumput odot yang sudah tua kayak gini, ini saya sarankan lah ya, jangan full. Kalau tanam ternak kambing jangan full odot seperti ini semuanya. Kalau bisa ya agak muda gitu kan, bukan tua banget. Tapi kan nih, lihat nih. Ini bagusnya untuk sapi kalau di sini nih kan. Ya kalau kambing itu bukan pakan wajib di sini odot. Ini kalau di sapi iya. Kalau di sapi, untuk sapi dia kuat ini. Kalau kambing, kalau ini hanya dikasih makan tanpa dicopper, tanpa dipotong-potong, ya kan, ini nanti korengan bibirnya. Kalau sudah korengan bibirnya 1 bulan saja itu baru sembuh itu. Ini kan memprengan kalau orang sini ngomongan. Ini kan odot itu tajam. Ini tajam, ini gatel gitu kan. Ya kalau pakcong bagus, kalau pakcong tidak gatel gitu kan, tidak begitu tajam ya gitu kan. Kalau yang odot kayak gini kan tajam ini yang bahaya untuk di bibirnya kambing. Nah, kalau odot pakcong itu kayak apa? Pakcong itu kayak gini nih, tumbuhan yang kayak gini, yang ada kayak batang tebunya ini.
tapi dia tidak gatal. Itu pakcong, gitu kan. Tapi sekali lagi ya, untuk peternak ya, saya sarankan kalau tanam rumput jangan satu jenis. Sekali lagi, jangan satu jenis, hanya odot saja. Ya harus berbagai macam, gitu kan. Harus bisa mengupayakan memaksimalkan lahan, tumpang sari apa-apa, gitu kan. Ada daun singkong, ada pohon singkong, ada pohon, ada indigo vera, ada pakcong, itu kan, ada odot. Silahkan nanti peternak itu bisa melihat apa namanya perkembangan kambing dengan sukanya kambing itu makan rumput apa, gitu, yang seperti apa. Nah, kalau kemudian coba belajar menginovasi, menganalisa secara otodidak gitu ya. Kalau seumpamanya komposisi daun singkongnya 50%, pakcongnya 30%, odotnya 10%, indigo veranya 10%, perkembangan kedepannya seperti apa, gitu kan. Ini harus diuji coba, harus karena kan berdasarkan rata-rata peternak berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman, sekali lagi tidak berdasarkan keilmuan alamiah, berdasarkan analisa. Kalau kita mau searching di banyak alamat situs ya, odot itu kandungan sebenarnya berapa, pakcong berapa, indigo vera berapa, daun singkong berapa. Nah, ini dari situ kita bisa belajar tanpa belajar dari awal secara otodidak, terus kemudian malah justru kita lama lama memahami pola perilaku pertumbuhan ternak kita itu secara lambat gitu ya memahaminya. Kalau kita sudah mau belajar memahami sumber-sumber energi, sumber karbohidrat, kalori, mineral di dalam setiap tumbuhan itu, kita mix saja. Sebenarnya kambing itu per hari membutuhkan yang namanya karbohidrat berapa, mineralnya berapa, proteinnya berapa, seratnya berapa. Ini kan bisa dipelajari secara langsung. Jadi inilah manfaatnya teknologi, itu kan, manfaatnya teknologi. Dan kemudian manfaatnya orang mau belajar, walaupun bukan secara otodidak, tetapi sekali lagi kan belajar memahami lewat yang namanya pengetahuan. Nah, mau belajar, mau membaca, gitu kan. Ini agar penting kita itu menjadi peternak itu tidak perlu adaptasi lama dengan ternak kita, perlu belajar lama tentang pola perkembangan kambing, kehidupan kambing. Kita kan fokus ya di ternak gitu, kita fokus ya. Fokus apa? Fokus kita itu pengen bahwa kita ternak cepat menghasilkan, gitu kan. Sudahlah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan lain sebagainya, contoh yang sudah saya tayangkan, menjadi referensi, menjadi keilmuan yang bisa diaplikasikan oleh peternak seluruh Indonesia. Nah, ini pentingnya kan ya. Sebagai pengingat ya, apa yang saya sampaikan di awal tadi berkaitan dengan rumput odot, itu kan, saya tidak juga melemahkan atau mengurangi atau menggurui. Intinya silahkan dengan teman-teman yang sudah di daerah Anda yang sudah tanam rumput odot, full odot untuk pakan ternak kambing, bagaimana perkembangannya. Bagus atau tidaknya itu belajar berdasarkan apa yang ada di teman-teman semuanya, gitu kan. Artinya apa? Informasi berkaitan yang di media sosial yang saya sampaikan ini bisa dikoreksi juga, bisa dikoreksi, bisa dipelajari bersama-sama dengan teman-teman selingkungan peternak yang ada, gitu kan. Kalau memang rumput odot itu full rumput odot itu bagus untuk ternak kambing berdasarkan pengalaman yang ada di lingkungan Anda, ya lakukan secara baik, secara teori dan prakteknya yang sudah dilakukan peternak yang ada di lingkungan Anda.
Tetapi sekali lagi, kalau odot itu kemudian banyak contoh tidak bagus untuk ternak secara full, pemberian secara penuh, maka ini harus peternak harus berani beralih, harus berani menambah. Bukan hanya rumput odot saja yang ditanam gitu loh. Mungkin hanya di Lampung Tengah saja yang tidak berani full odot. Karena cenderungnya di Lampung Tengah itu sudah mantap dan sudah yakin berkaitan dengan daun singkong. Pertumbuhannya sudah tahu, perkembangan kambingnya sudah tahu. Sedangkan di odot banyak kelemahan di kambing berkaitan dengan perawatan kesehatan yang ada di Lampung Tengah. Mungkin di lain daerah berbeda lagi, karena di lain daerah tidak menggunakan daun singkong kan gitu. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Artinya YouTube, informasi di media sosial ini sebagai check and balancing. Ada kekurangannya, kita bisa perbaiki. Ada kelebihannya, ini menjadi kemanfaatan ilmu yang bisa diterapkan, diaplikasikan oleh peternak seluruh Indonesia. Kalau ada kekurangannya juga, kita kalau bisa saling membagi referensi keilmuan. Apa kekurangannya tanam Indogovera? Oh, Indogovera itu ternyata nutrisinya bagus, tapi karena membutuhkan lahan yang luas gitu kan, lebih luas, lebih lebar, maka ini memakan tempat. Bagaimana teman-teman yang tidak memiliki lahan luas? Maka lahan yang umpamanya hanya 20 kali 50 meter gitu, kalau Indogovera saja itu tidak mencukupi untuk pakan ternak kita, maka kita perlu tanam yang lain. Oke, Indogovera tanam, tapi bukan hanya Indogovera. Untuk menutupi jumlah jumlah bukan kandungan nutrisinya, tapi jumlah kilogram banyaknya gitu kan. Kalau Indogovera itu kan cenderungnya daunnya kecil, tipis gitu kan, dimakan kambing juga belum tentu kenyang. Tapi kalau odot mungkin lebih kenyang kan gitu. Artinya ada sisi yang kelebihan, ada sisi kekurangan setiap tumbuhan, setiap yang kita tanam, setiap yang kita berikan ke ternak kambing. Tuh kan, yang saya garis bawahi, pelajari semuanya, daun-daunan, kandungan-kandungan daun, baik itu rumput, baik itu yang berasal dari pepohonan. Ini kita bisa pelajari berdasarkan informasi yang ada di media sosial, dan kita manfaatkan untuk kita berupaya ternak kambing kita maksimal ternaknya, makan tidak berlebihan atau makan secukupnya tapi gemuk. Bukan hanya makan yang banyak malah jadi kurus atau kurang kan gitu. Ini kan penting. Dimana keseimbangan nutrisi, protein, karbohidrat, terus kemudian kandungan airnya, mineralnya gitu dan lain sebagainya. Kalau sudah tercukupi, maka tidak perlu banyak, tidak perlu sedikit. Kambing kita semuanya sehat. Kambing kita semuanya bagus-bagus. Ini kuncinya, ini intinya kan. Oke, begitu pemirsa ya. Salam ngarit, salam ternak. Terima kasih.